Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ada apa Yu Hao? Susan si bertanya dengan lembut. Yu Hao melompat turun dari tempat tidur dan menarik nafas panjang. Kakak perempuan Xiao Tao. Aku melihatnya. Hah? Kakak Xiao Tao? Apakah kamu mengacu pada Mas Xiao Tao? Ekspresi heran segera datang ke wajah Susan si saat dia menatap Yu Hao dengan mata kosong dan rahang kendur. Dia kehilangan kata-katanya. Yu Hao mengangguk dengan penuh semangat. Bibirnya ditekan rapat dan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya pada saat ini. Tidak peduli seberapa besar kendali dirinya. Ya, itu dia, kakakku. Dia benar-benar di kultus roh suci. Dan mereka benar-benar menculiknya. Dia adalah wanita suci mereka sekarang. Dia wanita suci dari kultus roh suci. Adegan yang baru saja dilihatnya tertanam dalam benaknya. Dia mengenakan gaun merah gelap panjang dan tampak begitu anggun dan glamor. Dia juga memiliki api Phoenix yang menghanguskan. Jadi siapa lagi yang bisa melakukannya selain Mas Xiao Tao? Mas Xiao Tao terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan 5 tahun yang lalu. Wajahnya yang mempesona memiliki sedikit tambahan misteri dingin yang datang dari kegelapan. Sementara sosoknya menjadi lebih memikat. Status Mas Xiao Tao telah melampaui status kedua penatua itu, yang adalah seorang Feng Hao Dolo. Wanita suci. Wanita suci. Dia sebenarnya dipanggil sebagai wanita suci, sama seperti Guru Xiaoya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Keduanya tidak memiliki kata-kata saat mereka saling menatap. Ye Guyi menjadi bingung ketika dia mendengarkan dari satu sisi. Mas Xiao Tao, siapa itu? Wu Yu Hao menjelaskannya secara singkat. Dia senior kita dan dia juga lulusan dari Akademi Shrek. Jiwa bela dirinya memiliki beberapa masalah dan dia ditangkap oleh Mas Roh Jahat. Dia tampak bingung dan tidak dalam kondisi pikiran yang jernih pada saat ini. Dan dia menjadi wanita suci kultus roh suci. Ye Guyi tidak memiliki kesan yang baik tentang Mas Roh Jahat. Dia mengerutkan kening dan bertanya, seberapa kuat dia? Yu Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia sudah memiliki penilaian awal dari kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Mas Xiao Tao sebelum ini. Jiwa bela dirinya adalah Phoenix jahat dan dia mewarisi itu dari 7 monster Shrek generasi pertama Akademi Shrek. Jiwa bela dirinya tampaknya telah sepenuhnya bermutasi menjadi Phoenix kegelapan. Kamu dapat menggambarkannya sebagai api terbesar yang memiliki unsur kegelapan. Dari segi elemen, kita berdua harus bekerja sama melawannya untuk bahkan memiliki kesempatan untuk menahannya. Dia memiliki 8 cincin roh. Jika indraku benar, kekuatan jiwa kakakku telah meningkat cukup baginya untuk memiliki 8 cincin roh. Tapi dia bukan Dolo jiwa. Ye Guyi menarik nafas dingin saat dia mendengar kata-kata Yu Hao. Dolo jiwa 8 cincin yang memiliki api pamungkas. Konsep macam apa ini? Keberadaan ini mungkin lebih menakutkan daripada Mas Roh normal yang baru saja menjadi seorang Feng Hao Dolo. Selanjutnya, dia juga menggunakan elemen kegelapan. Susan Si memaksakan tawa dan berkata, jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa menjadi wanita suci? Dalam turnamen elit benua sebelumnya, Xiao Tao adalah pemimpin tim Shrek dan jiwa bela dirinya bermutasi karena dia mengeluarkan terlalu banyak kekuatan selama putaran final turnamen. Dia akhirnya diculik oleh kultus roh suci. Kita berada dalam masalah sekarang karena dia tidak hanya kuat, tapi kita juga tidak bisa menghabisinya. Jadi kita sudah kalah dalam pertempuran ini secara psikologis. Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, itu mungkin tidak benar. Kakak Xiao Tao tampaknya tidak kehilangan akal sepenuhnya dan tidak seperti Guru Xiaoya. Api pamungkasnya terlalu brutal dan kejam. Bahkan Mas Roh Jahat mungkin tidak bisa mengendalikan emosinya sepenuhnya. Aku mengujinya sebelumnya dan dia sepertinya menanggapi suaraku.
Jika aku dapat mengeluarkannya dari keadaan ini, maka operasi kita akan memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Tidak, itu terlalu berbahaya, Yu Hao, gumam Susansi. Yu Hao tertawa pahit dan berkata, aku harus mencoba, tidak peduli betapa berbahayanya itu, karena dia sudah ada di sini. Jangan khawatir, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku tahu bagaimana cara melarikan diri. Ya, Ma Xiaotao ada di sini. Ma Xiaotao berdiri di jalan di luar penginapan mereka, masih mengenakan gaun merah panjangnya yang gelap, dan hanya berdiri diam di sana. Sekarang sudah larut malam dan tidak ada satu jiwa pun di jalan. Dia menunggu dengan tenang seolah-olah dia adalah ratu yang berdaulat di malam yang gelap. Dia telah mengunci Yu Hao jauh sebelum ini dengan kekuatan spiritualnya. Yu Hao telah merasakan seutas roh Ma Xiaotao mengunci avatarnya ketika dia melarikan diri. Pikiran berputar dalam benaknya seperti kilat ketika itu terjadi, dan dia membuat keputusan. Kultus Roh Suci telah menempatkan lebih banyak pasukan di kota matahari terbit daripada yang dia prediksi. Jika dia tidak bisa menyadarkan Ma Xiaotao, operasi mereka akan memiliki peluang keberhasilan kurang dari 50%. Lagi pula, mereka harus membantu ratusan orang melarikan diri. Dia memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan kunci dan pengekangan, tetapi mendapatkan jarak yang cukup dengan aman itu terlalu sulit. Yu Hao kini melompat melalui jendela dan mendarat di jalan dengan tenang. Dia menatap Ma Xiaotao di seberangnya dan matanya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Sebuah gambar muncul di ingatannya. Kembali ke dalam ruangan, Ye Guyi ingin mengikuti Wo Yu Hao di luar, tetapi Susansi meraih lengannya. Ayo pergi. Tapi dia adalah mas roh jahat yang memiliki api terbesar, api pamungkas. Dia juga dulu jiwa. Bagaimana bisa Yu Hao? Susansi menurunkan suaranya dan berkata, percayalah padanya, kita tidak dapat membantunya di sini, dan kita hanya akan menarik lebih banyak musuh. Ayo pergi sekarang. Dia menyeret Ye Guyi dengan paksa saat dia berbicara, dan mereka naik di udara dan melompat melalui jendela lain di sisi lain sebelum mereka menghilang ke langit malam dalam sekejap mata. Di sisi Wo Yu Hao, apakah kamu mengenalku? Suara Ma Xiaotao terdengar sedikit serak di tengah sikap dinginnya. Tentu saja. Wo Yu Hao menarik nafas dalam-dalam saat dia dengan paksa menekan emosinya yang menjengkelkan pada saat yang sama. Kamu siapa? Seutas perjuangan berkedut di bawah mata Ma Xiaotao. Emosinya agak kacau dan bingung karena dia merasakan kemarahan Yu Hao di dalam air, dan adegan demi adegan muram terlintas di benaknya. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang sangat penting akan terjadi atau sudah terjadi sebelumnya. Aku Wo Yu Hao, adikmu. Wo Yu Hao melepaskan rias wajahnya saat dia berbicara dan mengungkapkan wajah aslinya. Wo Yu Hao, nama itu terdengar asing. Siapa itu? Mata Ma Xiaotao menjadi semakin bingung dan bingung. Yu Hao secara bertahap melangkah menuju Ma Xiaotao. Dia berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkah sangat stabil. Dia telah mengamati api merah gelap yang menari-nari di mata Ma Xiaotao selama ini. Kakak, aku Wo Yu Hao. Apakah kamu masih mengingatku? Kita pertama kali bertemu di tepi Danau Dewa Laut, di Danau Dewa Laut Akademi Shrek. Kamu kehilangan kendali atas dirimu karena api iblis saat itu, dan kamu hampir memanggang Dong Er dan aku. Jiwa bela diriku memiliki es pamungkas, dan aku telah menekan api jahat di dalam tubuhmu beberapa kali. Kamu memperlakukanku seolah-olah kamu adalah saudara perempuanku sendiri, dan kamu mencintaiku dan merawatku. Kita berpartisipasi dalam turnamen elit benua bersama-sama, dan kita akhirnya meraih kejuaraan dan mempertahankan kehormatan Shrek. Kamu adalah pemimpin tim kami, dan kamulah yang memimpin kami menuju kemuliaan tertinggi. Wo Yu Hao, Shrek. Ma Xiaotao tampaknya telah mengingat beberapa hal. Tiba-tiba dia melangkah keluar dan langsung muncul di hadapan Yu Hao, meraih bahu Yu Hao dengan satu tangan. Yu Hao tidak menghindar dan dia tidak menggunakan kemampuannya.
Dia hanya membiarkannya meraihnya seperti yang dia inginkan dan gelombang panas membakar mengalir ke dirinya. Dari telapak tangan Ma Xiaotao, Wu Yuhao bisa melihat api merah gelap naik dari tangan kanannya dan pakaian di bahunya segera terbakar, kemudian menjadi abu. Yang lebih menakutkan adalah kulit Yu Hao mulai terbakar dan separuh tubuhnya kemudian menjadi merah gelap. Tubuh Yu Hao bereaksi secara naluriah pada saat ini. Cahaya hijau melonjak dari tubuhnya dan garis kerangkanya bisa terlihat saat cahaya hijau terus berkedip. Dingin yang hebat kemudian melanda dan meledak bertabrakan dengan gelombang panas yang membakar itu. Tubuh Yu Hao dan Ma Xiaotao bersinar pada saat yang sama. Satu tubuh berkedip-kedip dengan cahaya hijau yang berkilau dengan biru dingin es, sementara yang lain berdesir dengan cahaya merah gelap. Udara di sekelilingnya mulai berputar. Es pamungkas dan api pamungkas, dua elemen ekstrim puncak dan dua tipe kekuatan jiwa yang tangguh yang bertolak belakang satu sama lain bertarung satu sama lain di bahu Yu Hao. Mata Yu Hao yang mengkilap dipenuhi dengan gairah dan emosi, dan dia menahan rasa sakit yang hebat di bahunya. Dengan susah payah saat dia memanggil dengan lembut, "Kakak, kakak, aku Wu Yu Hao." Ma Xiaotao hanya menatap Yu Hao dari jarak dekat. Cahaya di sekitar terpelintir. Alat jiwa pengawasan tingkat tinggi di langit tidak bisa melihat apa-apa. Alasan untuk itu adalah karena seluruh wilayah ini berada dalam intervensi dan imitasi spiritual Yu Hao. Dua keterampilan jiwa jutaan tahun yang kuat digunakan bersama-sama. "Kakak," suara Yu Hao memanggilnya. "Kamu adalah Wu Yu Hao?" Semburat kesadaran akhirnya muncul di dalam api-api yang menari di mata Ma Xiaotao. "Ya, ini aku Wu Yu Hao." Yu Hao memanggil dengan lembut. "Tidak, kamu musuhku." Api merah gelap jauh di mata Ma Xiaotao menjadi lebih kuat. Yu Hao menggertakkan giginya dan dia memanggil lagi dengan suara serak. "Kakak." Tangan Ma Xiaotao sedikit melonggar. Kulit bahu Yu Hao telah terkelupas. Air mata berkedip di mata Yu Hao yang berkilau. "Kakak perempuan, tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Selama bertahun-tahun ini, aku tidak punya keluarga dan aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuanku sendiri. Aku telah menderita begitu banyak rasa sakit dan penderitaan begitu lama. Setelah kamu menghilang tanpa jejak, akhirnya aku menemukanmu. Kakak, jangan pernah tinggalkan aku lagi." Ma Xiaotao langsung mengangkat tangan kirinya dan memotong ke arah leher Yu Hao. Tepat pada saat ini mata Yu Hao yang berkilau tiba-tiba berkobar ketika dia berteriak di bagian atas suaranya. "Kakak!" Tangan kiri Ma Xiaotao berhenti. Yu Hao mengambil kesempatan ini dan memeluk Ma Xiaotao. Ma Xiaotao mendengus pelan. Kakak, bangunlah. Bangun. Aku Wu Yu Hao dan kamu adalah Ma Xiaotao. Kita berdua siswa dari Akademi Shrek dan kamu adalah kakak perempuanku. Kakak, bangunlah." Dia memanggil Ma Xiaotao lagi dan lagi dan dia melepaskan kekuatan terus-menerus melalui lengan yang melilit pinggang Ma Xiaotao. Pola permaisuri es berangsur-angsur terlihat di punggung Yu Hao saat dia mulai memperkuat es pamungkasnya. Yu Hao terus-menerus melemahkan energi kegelapan di dalam tubuhnya sehingga keinginan dan kesadarannya yang bingung bisa secara bertahap pulih. Bahkan jika Ma Xiaotao tidak bisa bangun sepenuhnya, dia setidaknya akan dapat mengambil sebagian ingatannya. Apa yang diwariskan Yu Hao dari penatua Yilai Kese memungkinkannya untuk secara diam-diam memurnikan keberadaan aura jahat dalam tubuh Ma Xiaotao. Kamu. Tangan kanan Ma Xiaotao akhirnya benar-benar santai. Kakak. Yu Hao terus memanggilnya dan setiap panggilan datang dari dalam hatinya. Setiap seruan penuh dengan keintimannya dengan Ma Xiaotao. Kamu adalah Yu Hao. Suara Ma Xiaotao tidak terdengar serak saat api pamungkas di tubuhnya surut. Yu Hao perlahan menarik es pamungkasnya pada saat yang sama. Ya, aku Wu Yu Hao-mu. Aku adalah adikmu. Bangun kakak, bangun. Aku adalah Ma Xiaotao. Aku bukan wanita suci. Mata Ma Xiaotao menjadi semakin jernih dan Yu Hao
terus menghilangkan energi kegelapan di dalam tubuhnya. Ketika matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, api merah gelap yang memancar dari tubuhnya perlahan menjadi merah menyala. Kita punya kesempatan. Yu Hao sangat gembira saat ia meningkatkan penyerapannya akan kegelapan Ma Xiao Tao. Dia menepuk punggung Ma Xiao Tao dengan lembut berulang kali sambil terus membimbingnya dengan kekuatan spiritualnya. Aku adalah Ma Xiao Tao. Apa yang aku lakukan di sini? Ma Xiao Tao bergumam seolah dia linglung. Yu Hao dengan lembut melepaskannya dari pelukannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Warna merah gelap di mata Ma Xiao Tao telah mereda. Meskipun matanya tidak bisa dianggap jernih dan transparan, dia tidak sedingin sebelumnya. Yu Hao, kamu adalah Yu Hao. Bagaimana kamu menjadi begitu tinggi? Ma Xiao Tao menatapnya dengan tatapan bingung di matanya. Yu Hao menjawab, itu karena aku sudah dewasa kakak. Aku Yu Hao. Ma Xiao Tao tiba-tiba melihat bahunya dan bertanya, apa yang terjadi pada bahumu? Siapa yang menyakitimu? Aku akan membunuhnya. Matanya langsung menjadi tajam saat dia berbicara. Tenang kakak, tenang. Aku melakukan itu pada diriku sendiri secara tidak sengaja dan aku baik-baik saja. Kamu harus tenang. Yu Hao segera berusaha menjelaskan. Dia tidak bisa membiarkan Ma Xiao Tao turun ke keadaan kebingungan karena ada emosi yang berdesir di hatinya. Apa yang terjadi padaku Yu Hao? Mengapa aku merasa sangat kacau? Aku merasa seperti ini sudah terjadi sangat lama. Aku akhirnya melihatmu setelah begitu lama. Bagaimana kabarmu? Yu Hao berkata dengan lembut. Aku baik-baik saja kakakku. Hidup terasa berat bagimu akhir-akhir ini. Sejak kamu kehilangan kendali jiwa bela dirimu selama kompetisi elit benua, kita membawamu kembali ke akademi untuk perawatan. Tetapi kepala aula dari aula kebajikan termasyur, Qing Hao Chen, memasuki akademi dan menghancurkan ruang perawatanmu. Kultus Roh Suci yang seluruhnya terdiri dari para masroh jahat mengambil kesempatan itu untuk menculikmu sebelum mereka mengubahmu menjadi orang lain dengan sihir jahat. Bisakah kamu mengingat sesuatu? Ma Xiao Tao bergetar ketika dia mendengar kultus roh suci. Ingatannya kembali perlahan. Kultus roh suci? Aku adalah wanita suci dari kultus roh suci. Tidak, mengapa aku menjadi wanita suci kultus roh suci? Tidak, aku Ma Xiao Tao. Aku Ma Xiao Tao. Matanya mulai menjadi bingung sekali lagi. Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dahinya. Dia menyalurkan benang kekuatan jiwa yang dingin ke dalam dirinya. Ma Xiao Tao menggigil kedinginan dan matanya menjadi jernih sekali lagi. Di mana kita Yu Hao? Aku sepertinya telah melupakan banyak hal, tetapi otakku telah mengandung banyak hal. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia menunjukkan beberapa kelemahan saat berbicara, dan dia maju selangkah dan memeluk Yu Hao lagi. Tubuhnya gemetar samar. Yu Hao dengan lembut menepuk punggungnya dan berkata, tidak apa-apa kakak. Apa yang terjadi di masa lalu telah terjadi, dan selama kamu pulih, kamu akan tetap menjadi Ma Xiao Tao, dan kamu akan tetap menjadi saudara perempuanku. Kakak, kamu harus mencoba menjernihkan pikiranmu. Dan kamu harus mencoba yang terbaik untuk berpikir kembali. Ma Xiao Tao tampaknya mendapatkan sedikit kenyamanan dalam pelukan Yu Hao. Dan emosinya akhirnya perlahan-lahan tenang. Aku pikir aku bisa mengingat. Aku bisa mengingat beberapa hal. Apa aku sudah melakukan banyak hal buruk Yu Hao? Suara Ma Xiao Tao terdengar agak sedih. Tidak, kakak. Kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk atau salah. Wanita suci kultus roh suci adalah orang yang telah melakukan hal-hal itu, dan itu bukan kamu. Terlebih lagi, aku belum pernah melihatmu membahayakan siapapun. Kamu harus santai. Kita dalam bahaya besar saat ini dan kamu harus tenang secepat mungkin. Baik. Cahaya lingkaran penujuman di bawah kaki Yu Hao telah menyerap banyak kegelapan dalam tubuh Ma Xiao Tao. Ma Xiao Tao akhirnya bisa mengendalikan emosinya sendiri dengan tekadnya. Dan ingatan membanjiri otaknya seperti tsunami. Aku sudah menghabisi orang Yu Hao. Aku telah membantai banyak orang. Orang-orang yang tidak bersalah. Dan Master Roh, aku sudah... Yu Hao dengan cepat memotongnya dan berkata, jangan katakan itu kakak. Aku sudah mengatakannya. Wanita suci kultus roh suci yang melakukan semua itu bukan kamu.
Apakah kamu mengerti? Kamu tidak melakukan semua itu. Ma Xiaotao tertegun sejenak. Bukan aku tidak melakukan hal-hal itu. Itu betul, orang-orang itu mati di tangan kultus roh suci dan bukan dirimu. Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Yu Hao, tetapi dia menutup matanya dari semua rasa sakit yang dia rasakan. Dia bisa tahu dari status Ma Xiaotao di dalam kultus roh suci bahwa dia berbeda dari Tang Ya. Mungkin Tang Ya tidak cukup kuat atau kemampuannya tidak memadai. Jadi dia tidak berhubungan dengan banyak tugas kultus roh suci. Namun dengan kemampuan Ma Xiaotao dan peringkat kultivasinya dan dengan statusnya yang menakutkan, dia mungkin telah... Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.